ya. Dan kita nggak mendapatkan pahala gitu ya. Ini nikmat iman ya, nikmat iman. Nikmat iman itu besar sekali karena menjadi pembeda yang utara dan selatan, barat dan timur, siang dan malam. Iman itu surga dan neraka gitu. Masya Allah, itu besar sekali nilainya. Kita diberi nikmat iman. Yang kedua, kita juga diberi nikmat sehat. Sehat ini juga Masya Allah, saya mohon doanya. Ini baru diuji ya. Jadi satu keluarga itu, anak saya yang pertama kena DP sudah seminggu, harusnya di opnam nggak mau ya, jatuh pulang hanya dirawat. Trombositnya itu 49 ya, harusnya 150.000. Ini baru naik 62. Udah saya kasih angka, jambu, apa itu, minuman apa itu yang ion itu, Pokari yang satu botol kan 2 liter ya. Angka itu berapa botol? Jambu itu yang satu gini-gini, yang jus gede itu, saya beli berapa itu? Waduh, kurma apa itu? Sari kurma. Insya Allah sari kurma. Waduh, sari kurma. Makan minum air putih itu 1,5 literan mineral itu Pak. Dari itu sampai doanya ini sudah agak turun. Ini adiknya di Jakarta itu waktu pulang dari KKN, pulang tadi malam ngedrop, masuk ke rumah sakit, tipes TB gitu. Ini masih kecil. Saya sendiri tuh nggak tahu ini 2 hari ini yang semboyongan itu ya, kurang darah atau apa, kurang tidur saya itu. Maraton 6 hari lah. Jadi tempat ini tuh tiap hari itu ada tamu. Jadi izin Allah ya, izin Allah kan 20 orang, ada 30 orang, ada 8 orang, ada 6 orang. Saya senang sekali gitu ya. Nah, kadang ngobrol itu gak terasa sampai dini hari gitu. Badannya ternyata ya gak punya hak ya. Semboyongan itu. Saya mohon doanya dari para asatidz, para ustadz semua untuk mendapatkan suatu fatihah agar Allah memberi kesehatan, kesembuhan untuk keluarga saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah Allah sehatkan semua. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadiah salawat dan salam juga kepada keluarga Rasulullah yang sudah memutuskan hidupnya itu untuk menjadi support system, menjadi support misi kenabian. Istrinya itu, kalau istrinya rewel kan apa dia tadi? Ya, seperti Nabi Nuh kan susah banget ya, istrinya nggak ikut gitu kan, ngerecokin susah banget. Nah, istri Rasulullah itu luar biasa. Supportnya hanya tidak sekedar support keridoan atas waktu ya, tapi hartanya gitu loh. Hartanya itu ditaruh untuk memfasilitasi untuk operasional dakwahnya Rasulullah. Itu luar biasa. Kita ini punya pasangan tidak selalu support ya, dan yang dakwah saya kenceng-kenceng dakwah boleh duit aja ya kan, dakwah kan kalau nggak mangan kita gimana ya, supportnya ya. Masya Allah, Khadijah, kemudian Aisyah, ya Allah, Aisyah ya nanti ya
dan istri-istri yang lain itu luar biasa supportnya dengan dakwah Rasulullah, menaruhkan amwalikum wa anfusikum ya. Jadi hartanya dan jiwanya, artinya jiwanya itu hidupnya itu ditaruh untuk kemuliaan ya, kejayaan Islam itu Masya Allah. Saya kalau ada suami istri gitu ya, iri saya melihat ada suami istri menaruhkan hartanya, ilmunya, tenaganya untuk Islam itu, wah itu saya sangat hormat gitu. Kenapa? Tidak mudah di era kapitalis materialis ini ya. Di era sistem kapitalis materialis ini kan ukuran sukses itu kan siapa yang paling banyak mengumpulkan ya. Ya, kan mengumpulkan kan sugih kan ya. Keberhasilan mengumpulkan itu ukurannya orang kapitalis. Mobil itu ngomongnya gede gitu. Mungkin gitu kan ukurannya. Islam punya ukuran sendiri. Ukuran Islam itu semua hidupnya amwalikum wa anfusikum itu untuk Allah. Itu sukses. Suksesnya itu peruntukan dari apa yang dimiliki. Ya, itu Rasulullah. Maka mulia sekali keluarga Rasul itu, dan juga para sahabat. Para sahabat itu tidak mudah loh membuat keputusan hidupnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ucapan kita mudah, melakukannya itu ya maju mundur ya apa gitu loh. Dan sahabat itu membuktikan gitu. Artinya terbukti gitu. Syahidna membuktikan persaksian bahwa amwalikum wa anfusikumnya itu di beneran gitu kan, beneran gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, ya, Ibnu Abbas, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, banyak itu sahabat-sahabat yang membuktikan ya, buah dari imannya tadi, jadi buah dari keyakinannya itu amwalikum wa anfusikum itu terbukti dan teruji. Terbukti itu berarti melakukan, teruji itu dalam keadaan yang tersulit pun itu tetap komitmen melakukan, itu kan teruji namanya. Teruji. Maka mendapatkan doa di dalam nama itu radhiyallahu anhu ya. Allah ridho dengan amalnya. Kenapa? Terbukti dan teruji. Nah, kita ini harus bisa mau membuktikan dan lolos ujian gitu. Kadang nggak lolos kita ini gitu. Niatnya sudah ada gitu. Tapi ketika harus merelakan amwalikum wa anfusikum gitu, pertimbangannya banyak banget ya, yang kemudian tidak teruji gitu. Karena semua melewati fase diuji sehingga menjadi terbukti. Nah itu para sahabat, para salafus saleh ya, para tabiin, para tabiin, orang-orang salih, orang-orang yang sudah memutuskan hidupnya itu di jalan Islam. Jadi manusia itu harus berani membuat keputusan. Saya memutuskan hidup di Islam atau di kapitalis. Ya karena kapitalis sekuler ya. Budiman Sujatmiko itu sosialis. Di Fazlur Rahman sosialis, Teten Mas Duki sosialis. Ada berapa mas? Apa namanya? Golkar sekuler. Kapitalis. Islam itu yang mereka menaruhkan hidupnya untuk Allah, untuk Rasulullah. Ini teman-teman saya itu, teman-teman itu hari itu baru, masya Allah, luar biasa, mau nyala. Hari ini sampai nanti bulan Februari itu full 24 jam.
Ya, Montang Manting itu sedang pencalekan. Jadi pencalekan itu ada tarifnya itu. Kalau mau ikut ada tarifnya itu. Jadi untuk anggota dewan di provinsi itu ya, kalau mau jadi 5 miliar siapkan. Provinsi lalu kabupaten ya 2 sampai 3 miliar. Itu bukan uang, itu uang untuk operasional. Kan mencari konstituen kan mesti masa sampai terus garingan gitu ya. Teh rametu misalnya gitu. Masa ngajak ngumpul-ngumpul, mohon maaf ini Senin Kemis ya. Saya teko Mas gitu. Ya gitu aja. Masang banner-banner yang gede-gede kayak Titik Prabowo itu putra ini wong Yogyakarta, putra ini Pak Harto itu berapa itu sewa satu segede itu ya. Itu mana pajaknya ya nek nyetak MMT-nya kan gede maksudnya ya. Kalau itu dipasang sak Yogyo kan ya akeh duit ya. Sing masa ya bayar. Masa mana ini Lillahi ta'ala kalau apa sih belum lillahi ta'ala masa bayar bos Sumaraya belum. jadi Nyal kayak betapa Gusmar. itu mau nyalek ya. Saya didorong-dorong gitu ya. Ustaz itu punya kapasitas, punya modal sosial. Dan teman-teman usia saya itu Mas itu ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten. Ini hari-hari gini Pak. Dan yang membandari lah, saya itu ada mau duit berapa itu sekarang saya telepon duitnya disiapkan. Mau 100 miliar, mau 1 triliun pun dia punya. Bandar, memang bandar. Memang bandar, memang orang dia bupati datang gitu ya. Itu pasti kontaknya ke saya gitu. Ustaz, itu masih ada nggak temannya Om masih mau duit berapa? Apa namanya? Ini keputusan hidup. Mau dihabiskan untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Allah apa untuk apa? Itu pilihan hidup. Pilihan dan benar-benar pilihan. Saya dalam 1-2 bulan terakhir itu membuat keputusan hidup yang menurut teman-teman saya tidak populer. Di mana-mana deklarasi, di mana-mana ini ya apa ngumpul gitu lah. Cuma ngumpulkan orang kayak kemarin Budiman sama Prabowo itu. Apa gitu? Masa gratisan Pak? Mobilisasi pakai biasa masa nggak bayar ya? Bayar dan nilainya miliar. Dan itu ya begitu aja. Kalau kalah ya kayak begitu aja ya. Iya. Maaf. Kalah kan jadi menteri Pak. Boleh. Cuman saya paling dikit ya kemarin itu ganti sandi iseng ya, jadi murid saya ini iseng, wah aku mau ikut Ustaz itu. Saya bilang nggak apa-apa itu, tapi saran saya Anda punya budget karena mau berapa pun duit Anda akan habis, Anda budgetkan dan karena iseng lah ya kalaupun hilang ya udah jangan ini ya Innova 1 kan benar dan kalah ya kan udah ngomong kan Innova 1 benar Innova 1 itu dijual dan uang itu dihabiskan untuk itu setelah itu saya tidak nambah lagi gitu. Oh habis ini. Habis jadi untuk bisa dan caleg itu harus 7.000 dia dapat 3.600. Jadi kalau ditambah duit lagi 1 Innova lagi ya bisa lagi itu kecil ya Bisa di top up ya. top up itu karena ingin nasihat saya dia agak berani tuh mobil 1 kali dilupa gitu. Ya kan ya lupa berarti angka sosialmu belum kurang banyak. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa tahun yang lalu tuh
Katanya hari ini mau lagi udah enggak. Kapok. Itu kayaknya nyata menurut saya. Kalau setengah ya nak kabupaten jadi ini. Dilihat hidupnya. Harapannya mau dihabiskan. Waktumu lapangan itu. Semua keputusan hidup dan semua dipertanggungjawabkan. Tidak begitu dipertanggungjawabkan. Nah, ini kemuliaan para Rasulullah, para sahabat, keluarganya. Waktu saya membaca kisah hidupnya para sahabat itu sangat iri gitu kita. Kenapa? Keputusan hidupnya itu keputusan yang mungkin pada saat itu juga tidak populer gitu. Mendukung Rasulullah kan tidak populer dong. Iya kan? Dia musuhin. Saya mau izin tak selanjur tadi. Tak selanjur. Oh, tak sengaja. Jangan pas lanjut langsung dilosor ya. Dilosor terlalu. Reaksi kok kan? Wis reaksi. Semoga kita bisa membuat keputusan hidup yang seperti keputusan Rasulullah, sahabat, gitu ya, para orang soleh, hidupnya untuk Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah NHL, jamaah Aqobah, saya berterima kasih. Saya merasa bangga ya, itu bahagia banget itu. Maka saya rindukan, gitu. Saya merindukan MBM. Kan udah saya ikrarin Ustadz Agung gitu ya. Makanya sebulan itu mesti dihampiri gitu ya, untuk kumpul silaturahim. Saya yakin akan banyak kebaikan. Materi malam hari ini saya bicara tentang bagaimana hidup kaya. Nah, judulnya bagaimana hidup kaya dan menjadi orang kaya. Jadi ini materi ini penting banget saya sampaikan. Dan ternyata hidup kaya dan menjadi kaya dan terus kaya itu ternyata sangat sederhana membalik telapak tangan gitu. Ini saya ajarkan Dekengannya pusat ini. Dekengannya pusat ya. Saya diajari. Ternyata selama ada kisah nyata. Saya kasih pendahuluan dulu. Ada kisah nyata. Ini ada seseorang, saya tidak menyebut nama. Kalau saya sebut nama wajarnya pasti kenal. Jokowi. Seseorang ini kuliahnya sangat di universitas terkenal di Indonesia, sangat pintar sekali ya. Dan aktivis kampus karena kecerdasannya itu dia sangat terkenal di kampus. Nah, kepintaran ini dia bisa mengakses banyak tokoh nasional. Di militer dia dikenal, di pengusaha dia kenal, anak mudanya di kiai ulama dia kenal. Dia pintar bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahkan kalau dia keluar negeri, karena kepintarannya itu selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh di luar negeri. Jadi ini anak muda ini luar biasa. Sehingga dia menjadi kaya sekali, kaya dan terkenal. Saking pintarnya itu dia cerita mau direkrut oleh BIN ya, untuk bisa membantu ini strategi intelijen. Tapi dia nggak mau. Nah, di tengah kekayaan yang hebat sekali, artinya aksesnya hebat, dia nyari duitnya juga pintar sekali. Di usia 28 dia itu anak muda sebelum nikah paling kaya, jadi moncer, dia udah puluhan miliar.
Tetapi itu hanya bertahan 2 tahun. Setelah itu bangkrutnya, hutang di mana-mana, gitu. Ya. Dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Saking tidak sanggup melihat kenyataan, jatuh dari langit Sabtuju gitu ya, ke jurang Sabtuju kan gitu. Sumur, bisa tambah sumur bor. saking belangsatnya, saking Lidak-lidak. rendahnya ya. Dia punya anak satu umur 30 itu. Sebelumnya rumahnya itu istana, semua orang kagum, dipuji-puji, dibanggakan, itu dia pindah ke kontrakan. Ya, kontrakan itu kalau hujan bocor karena dasarnya tanah. Jadi sebulan itu hanya 500.000. Itu pun makannya itu makan tajin, makan bubur. Sekarang ini masih mending. Sekarang ini masih mending. Dia nggak kuat untuk beli itu, saking miskinnya. Mana? Jadi kisah pendeknya begitu. Dia kisah panjang sekali. Tapi ini kisah pendeknya begitu. Dia tuh mempertanyakan Allah. Jadi dia protes. Saking pintarnya, kan orang pintar itu protes kalau Gusti Allah Yahudi gitu kan. Allah itu mana katanya adil, katanya Maha memberi rezeki. Bullshit, wah. Dia itu mau keluar dari Islam, mau bunuh diri aja. Saking bodohnya, saking protesnya kan, dia tidak terima dengan keadaannya itu. Untungnya dia masih punya anak kecil. Kalau saya mati nanti ngasih makan siapa ada, ya nalarnya siapa aku juga. Takut juga ya itu. Kalau nggak udah menikah, belum punya anak, terus tidak berguna, saya jadi manusia tidak berguna. Semua orang yang dulu memuji, membangga, nggak ada satupun Pak yang peduli. Ya, sampai segitunya gitu ya. Nah, satu saat dia itu duduk, dia sudah lelah dengan kehidupan ini, setengah putus asa, setengah tidak karuan, dia wangidan gitu, dia itu terlelap tidur. Nah, dalam tidurnya tuh dia tuh ditampar Pak, jadi dia itu terbangun, dia tuh mimpi gitu, mimpi dalam perjalanan itu indah sekali. Jadi kok dia merasakan mimpinya itu saking stresnya itu ya. Dia tuh mimpi berkhayal tentang tentang ini, adem gitu, ketemu ulama gitu. Ada orang yang ngajak, dia dinasehatin, dia diajak berjalan gitu. Tapi tiba-tiba ulama itu karena salah apa gitu, ulamanya itu nampar mukanya. Nah, pas ditampar itu dia terbangun gitu. Dia itu bantah, dinasihatin ulama. Udah ini maksudnya ada kalimatnya ulama syekhnya ini ngomong apa itu dia bantah gitu. Nah, kita bantah itu tampar, tapi dia bangun gitu. Cerita lucunya itu gitu. Terbangun itu dia si urip katanya gitu, masih hidup gitu. Nah, saat terbangun itu dia itu jadi dia itu di belakang rumah gitu. Ada orang gitu, dia pikir orang buang sampah. Jadi ada orang itu kejegloan loh Pak. Jadi pada tampar terbangun itu tahu itu ada bingkisan kresek itu Pak. Itu jatuh ke dia gitu, ke badannya dia gitu. Dibukalah kresek itu, ternyata itu ada brosur, ada sampah brosur gitu. Nah, si tuan rumahnya kan kan bengkok tuh kan, kaget ditampar mimpinya tadi sama kejatuhan itu kan bengkok tuh gitu. Dia keluar, wah minta maaf itu Pak, nggak sengaja ada orang di situ gitu. Nah, singkat cerita, di brosur itu ada tulisan tentang bagaimana menjadi orang kaya.
ceritanya gitu ya. Nah, jadi orangnya sebuah seminar, tapi sebenarnya di Australia. Ini kajian. Dan bayarnya 30 juta gitu. Dan ya ingat itu. Tapi dia itu pengen sekali mengulang kekayaannya tadi. Kekayaannya tadi, saya mau bayar utang, mau macam-macam. Nah, dia ngomong ke istrinya, wah di Medan kan gitu ya. Tapi dia itu, saya akan melakukan apapun ya tadi Pak, jalan kaki apa tadi ya, harus mendatangi acara di Australia. Dan itu acaranya 5 hari. Wis dengan segala yang dia mungkin nyari duit tadi, modal apapun dari dia itu menjual sampai itu sisa-sisa di rumahnya itu Pak, tapi dientek gitu Pak. Kan kontrakan ada spring bed, ada tempat tidur Pak, ada dijual semua itu. Kan wanita itu isinya ini orang gimana? Nekat. Terus udah agak ada, semua dijual. Udah kita mati atau sekalian, kita ini mati atau sekalian kaya atau mati ya. Jadi orang miskin susah sekali ya. Nah, benar ya, dengan segala yang dia punya hutang, masih hutang itu dia berangkat ke Australia. Dan dia berjanji, saya nggak akan pulang ke Indonesia kalau saya tidak jadi orang kaya lagi. Terus berjanji, berikrar, nangis di musola, di masjid. Ya, dia ikut acara itu, pulang. Sampai Indonesia nggak ada berubah apa-apa. Jadi nggak berubah apa-apa. Kata istrinya, mana berubah jadi kaya malah gak karu-karuan hidupnya. Wah, tak karuan. Nah akhirnya, oh ternyata dia baca lagi, didengerin lagi, dibaca lagi. Kok materinya cuma begitu ya jadi orang kaya? Maksudnya dia nggak percaya gitu. Kok hanya begitu jadi orang kaya itu. Nah akhirnya karena istrinya ngomong nyalahin itu, ngajak pisah, suruh kembalikan ke orang tuanya itu. Wah stres lagi dia itu. Wah ini bagus, habislah hidup saya itu. Ya kenapa? Bojo gimana? Dan opo-opo pas-pasan gelundang tinggal tiker aja. Piye uripe itu. Itu kisah nyata itu. Iya di jalan ada kompor, ada tidur, ada kulkas ya. Iker tok urip piye mangane piye. Udah lama saya pulang ke orang tua saja. Wah, harga diri saya di mana ini. Akhirnya dia memaksa diri untuk mempelajari, mempraktekkan ilmunya tadi. Benar ini kaya raya sudah bermiliar-miliar ini dengan pikiran yang baru. Nah, itu cerita ke saya. Jadi hari ini kita mau cerita ternyata kaya raya itu sederhana. Itu yang mau saya ceritakan. Ujungnya aja sih, sengsaranya jangan. Ini kisah nyata yang saya itu. Ya Allah, ngono ya. Kaya itu hanya begitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Ternyata menjadi kaya atau menjadi miskin itu keputusan. Jadi Anda harus memutuskan dulu. Ya. Memutuskan dulu. Oh, saya mau jadi orang kaya. Sama seperti tadi, saya mau jadi orang beriman atau saya mau jadi orang kafir. Itu diputuskan. Diputuskan dulu. Nah, kalau memutuskan jadi orang miskin, udah putuskan jadi orang miskin ya, miskin kafah. Nah gitu. Atau kafir kafah gitu kan. Jangan nanggung gitu kan. Kalau Islam ya Islam kafah kan itu ya. Jelas ya. Kita ini kan nggak jelas aja gitu. Jadi nggak jelas akhirnya ya. Biasanya kamar langsung takbir. Sama kalau di jalan tol itu putuskan mau di kanan ya atau di jangan, nggak jelas ini malah ada di tengah nggak karuan ya, bingung sih di belakangnya. Bingung.
clear aja, ambil kanan, nggak mau dibel saya itu kanan terus saya itu gitu. Nggak peduli kanan. saya, pokoknya kanan saya itu bis itu. Saya kalau di tol itu mas, senangnya di belakangnya bis itu. Kenapa? Konsisten kanan wes ini. Kan dia lari 80 atau 100, cari yang 100 kanan terus gitu. Mau dibel dari belakang dem kanan aku ya. Asen kanan aja kan, nggak mau diselip kan, sen aja kanan kan, kodenya kan gitu. Itu jelas. Nah, hidup ini sama gitu. Anda mau putuskan dulu, ya, mau jadi orang beriman atau mau jadi kafir. Ada jalannya, karena jalannya cuma dua itu. Jangan jadi munafik, naudzubillah min dzalik ya. Banyak munafik kak. Bundang-bundang semua. Ada hijau sih apa? Lihat jelas itu ya. Orang hijau sini abang. Ini sederhana, tapi ini cara berpikir. Kalau memutuskan beriman, berislamlah dengan kafah. Dedel-duelah dengan Islam sampai meninggal. Maka orang kafir itu nanggung ya. Udah kalau kafir maksiat aja sampai pol-polan gitu ya. Sudah sak jebole kafir itu maksudnya gitu. Jangan nanggung teler sampai kayak tengel-tengel main perempuan sampai lungsot ya gitu. Terus pada dosane ya sekalian aja nanggung. Totalitas. Total kan kafir kan. Kafir setengah hati. Itu sekalian. Nah itu ternyata kaya itu, miskin itu Anda putuskan. Keputusan hidup itu ternyata keputusan hidup. Nah, dia itu ternyata ilmu yang pertama dari teman ini itu kita diminta untuk memposisikan diri. Anda putuskan dulu. Anda mau hidup ini dengan pikiran kaya atau Anda dengan pikirannya dulu. Itu ternyata yang sering kita lupa. Berislam juga begitu. Kita ini jadi beragama itu di kompleks saya itu nanggung kabeh Pak. Iki Islam ya Pak, itu sebenarnya orang kafir kan dia perilakunya itu loh Pak. Ya bingung toh Pak. Repot ya. Kiai, Syekh juga dilakukan orang perempuan. Saya bilang yang jelas saja ini mau kiai atau mau itu loh jangan. Itu udah Pak pakai kayak agim pakai jubah nyawer itu. Nyawer dia itu pantatnya buduan di ya ki ya jelas itu ya. Bagus. Ada jelas nih. Kalau jenis kelamin itu yang jelas gitu loh. Laki atau perempuan jelas itu. Sing cetok Gus Mar. Cetok lah gitu. Sing cetok lah. Ternyata memutuskan kaya atau memutuskan miskin itu sebuah keputusan. Nah, teman saya tadi itu akhirnya memutuskan kaya. Itu ajaran pertama. Clear dulu, clarity diri. Kita mau hidup dengan keputusan kaya atau keputusan miskin. Nah, kemudian kita ini ada namanya belief system. Ya. Belief system itu ada keyakinan sistem. Ya. Itu kepala kita ini kan ajaib. Ya. Kepala kita ini ada yang namanya otak sadar dan otak tidak sadar. Ya, seperti Ustaz Ageng. Jadi ternyata keputusan nasib kita, keputusan hidup kita itu diputuskan oleh otak tidak sadar. Jadi otak sadar itu logik. Ya, logik itu mustahil, masa Mekahnya beda. Sopo mana ada? Piye gitu. Loh kan wong edan aja terus sing iso kan. Wong edan aja gak gelem ya gitu. Itu otak sadar namanya. Otak logik. Otak logik itu otak sadar. Nah ternyata kaya itu ada di otak tidak sadar. Maka belief system di dalam tubuh kita itu harus dibenahi dulu belief systemnya. Kalau ini salah gitu ya, itu ya selama hidup Anda akan salah. Nah,
Kenapa? Jangan-jangan ya. Kita nggak ngerti. Kenapa hari ini kita itu pada posisi miskin ya. Nanti saya definisikan miskin dan kaya ya. Saya definisikan ulang tentang definisi siapa kaya dan siapa miskin itu. Nanti di tahap ketiga ini. Tapi tahap kedua itu kita harus membenahi dulu itu otak bawah sadarnya. Conscious apa itu dalam dunia psikologis itu ada. Orang menyebut ada afirmasi, ada visualisasi, ada NLP, neuro linguistic program. Jadi di program otak bawah sadar. Nah, tadi Ustadz aku nyinggung itu apa tadi MCA tadi lah. Jadi yang ujungnya memprogram otak bawah sadar. MHM itu memprogram otak bawah sadar. Kalau otak sadar nggak ada MHM. Dan sesungguhnya nasib kita itu ada di otak bawah sadar. Logikanya, kalau kita berpikir logikanya, banyak kemustahilan dalam kita hidup. Dalam banyak hal. Enggak masalah. Jadi itu tidak sadar itu Pak. Jadi ternyata gitu. Logikanya gitu ya. Jokowi itu nggak akan jadi presiden ya. Yang cungkring, pelongo, tapi jadi presiden makanya. Itu menangnya itu otak bawah sadar tadi. Ternyata kejadian-kejadian kita bahkan ya Rasulullah, para sahabat, karena iman itu letaknya di otak bawah sadar. Perang Badar, siapa sih nyangka menang itu? Itu pada saat 2 tahun setelah hijrah, semua kekayaannya sahabat ditinggal di Mekah. Mereka memulai hidup baru, berbisnis baru, dan harus membiayai. Kemarin kita hitung biaya perang Badar itu 38 miliar. Itu kan nggak mungkin ngutang ke Yahudi kan, nggak mungkin ngutang ke kafir, ya utang jaminannya kebun kurma di Mekah kan nggak ada kan gitu. Itu iman itu otak bawah sadar. Iman, penglihatan iman itu otak bawah sadar. Jadi ternyata poin yang kedua untuk bisa menjadi orang kaya itu gitu, membenahi otak bawah sadar gitu. Belief system namanya. Nah, belief system itu selalu membenarkan apa yang kita yakini, belief yang kita yakini. Kalau afirmasinya saya miskin, saya kekurangan, saya banyak masalah, terus gitu, itu yang akan terjadi. Dan itu memang Anda mau persangkaan Allah itu tergantung persangkaan. Itu yang dimaksud itu belief system itu. Belief system itu. Contoh apa namanya? MHM itu banyak menghidupkan otak bawah sadar. Karena logika yang dibangun itu, kalau Anda melogikakan, dia harus berangkat ke Mekah. Seberang itu ngumpul ke duit 60 juta. Model tukang mobil ya, atau NMAX 2 kali gitu kan. Iya ya. Kalau logikanya gitu ya. Sudah juta, 70 juta, lumayan loh Pak, tuku NMAX anyar loro ya. PCX kan loro ya, sugih loh. Untuk yang lemah sing rego sak meter ini untuk pirang meter oh iya. Iya dah. Nah, kalau melok MHM malah nunggu Mekah. Itu kalau tak sadar kan nggak budal kabeh, Mas. Iya dah, Pak. Kan gitu. Abdul Rasid harus budal itu. Iya gitu. Karena kalau otak sadarnya dipakai nggak budal, Pak. Sekarang gitu ya. Itu teman saya, murid saya itu berangkat ke Mekah dengan Furoda berdua. Ya, 450 juta, jadi 900 juta. Kan bisa beli Alphard 1. Iya kan? Lumayan beli Alphard untuk gaya kan? Iya kan? Iya gitu.
Pas ke Mekah kesel ya, panas itu. Kalau otak sadar, gak tekan Pak. Pertimbangannya banyak banget. Sak miliar di goma, oh yuk ya. Sak miliar untuk mobil untuk loro, iya Pak, Fortuner, Innova, Ribbon, itu kan gagah lah. Itu nggak kena kalau logika ya dipakai otak sadar. Maka poin yang kedua diajarkan kita tentang kaya itu, sebenarnya kaya itu karya kerja otak bawah sadar, bukan logika. Kaya itu sebuah keputusan hidup. Satu, kaya miskin itu keputusan hidup. Yang kedua, kaya itu hasil kerja otak sadar, otak bawah sadar. Maka ada ilmu namanya SAV itu satu silent. SAV, S-nya itu silent. Silent itu kerontake hati. Jadi kalau batin panjenengan itu batin miskin, ya itu miskin lagi. Tapi kalau silent ini batinnya itu batin sugih. Itu batin loh saya ngomong Pak. Marah. Contohnya ke saya itu. Sama seperti orang sakit. Sakit itu batin ini Pak. Kalau sampai itu sehat ya Allah, sehat ya Allah. Kuat orang mundang gunung itu ya. Batin ini kok abot. Mulai Pak itu Pak. Abot ya. Garis sidik. Ya gitu ya, kan gitu ya. Ya kan gitu ya. Saya naik sepeda tadi Pak. Kalau batinnya tadi kosong sepeda. Mulai gitu ya. Balik gitu. Jatuh gitu. Apa semangat? Mulai jadi semangat. Itu kerontake hati, namanya silent, safe ya, SAV, silent. Ya, yang kedua itu rahasianya itu visualisasi. Afirmasi dulu A. Tulisannya SAV ya. Pertama itu afirmasi. Jadi ketika kita mau ke Mekah itu mengafirmasikan itu, bisa membayangkan dengan kuat betapa bahagianya di Mekah. Orangnya belum di Mekah kan, tapi gambar Mekah itu di kepalanya, di penglihatan imannya. Nanti saya mau ke Multazam, Raudhah, saya mau sujud, saya mau tobat, saya mau nangis. Itu dekat, karena apa? Afirmasi. Rahasianya itu, poin yang ketiga itu satu silent, kontak hati. Yang kedua afirmasi. Kan MHM mengajarkan itu kan gitu ya. Silent doa, kan gitu ya, suruh doa, disuruh untuk kontak hatinya, niatnya itu diperkuat, kan gitu kan. Batinnya itu batin ke Allah, minta pertolongan ke Allah, itu silent itu, batin, maksudnya silent itu batinnya. Yang kedua afirmasi itu dia bisa membayangkan, dia bisa menggambar apa yang diinginkan tadi ada di kepalanya. Kalau mau beli Alphard itu Alphardnya dulu yang digambar di kepala gitu. Jangan kalau gambarnya kijang kodok ya nanti harus lagi kijang kodok. Karimun. Mau Alphard tapi dibayar dengan kijang kodok ya. Itu ya kijang kodok. Jadi kan agak kisah gambar Karimun. Afirmasi dulu. Setelah afirmasi baru nanti yang B-nya itu visualisasi. Divisualkan. Besok pakai kain ikro, mana sih? Besok milih Ka'bah, apa jenenge replika gitu ya di Karangtengah. Kan padang sama tanahnya pasir tuh. Divisualisasi gitu, divisualisasi. Itu tak bawah sadar itu begitu Ustaz emang manajerialnya. Teman saya tadi yang miskin tadi itu
begitu kaya karena dia setiap pagi itu doanya pada subuh sampai suruh batinnya tuh ya Allah saya ditakdirkan kaya sekaya Utsman bin Affan, ya Allah takdirkan saya sekaya Abdurrahman bin Auf, ya Allah takdirkan saya sekaya Thalhah bin Ubaidillah. Jadi dia itu batinnya saja itu sudah membatin kayanya para sahabat. Ya Allah saya ya jadikan saya sedermawan Utsman bin Affan, sedermawan Khadijah binti Khuwailid dan gitu ya. Itu dan dia memang afirmasinya gitu, sudah membayangkan sebagai pribadi yang kaya ya. Visualisasinya dia memvisualisasikan kayak orang kaya gitu. Nah, ya kalau ya orang kaya kan mentalnya kaya kan gitu ya. Itu dia lakukan. Jadi teman saya tadi selalu melakukan 3 hal itu dalam hidupnya. Nah, pertama tadi apa tadi? Enggak, yang poin 1 yang ada 3 pikiran memutuskan. Jadi membuat keputusan dulu, tegas nih, mau miskin atau mau kaya. Sudah diputuskan belum? Oke, Samar miskin kafah. Sudah dikasih. Nah, baru saya akan mendefinisikan tentang kaya dan miskin. Apa itu kaya dan apa itu miskin? Rasulullah itu kaya itu bukan karena harta, kaya itu karena jiwa. Jadi definisi kaya, definisi miskin itu beda dengan yang dibangun oleh kapitalis. Jadi Islam itu memiliki paradigma sendiri, tidak sama seperti paradigmanya orang kafir. Jadi Rasulullah itu mendefinisikan kaya itu adalah bukan apa yang kamu miliki, tapi apa ada dalam jiwamu. Jadi yang disebut kaya itu adalah kaya jiwanya, bukan kaya fisiknya, jiwanya. Karena apa? Tadi SAV tadi itu semua pekerjaan di bawah otak bawah sadar. Otak bawah sadar itu non materi, dia iman dia. Maka kaya di dalam Islam itu bukan fisik, logika itu fisik, logika itu fisik. Ya, kalau di bawah sadar itu non materi, artinya dia non material. Maka mendefinisikan kaya dan miskin itu sebenarnya pada jiwanya, pada jiwa. Seperti apa itu maksudnya kok jiwa kan ya? Di jiwa kaya ya. Jadi ternyata ini kuncinya di dalam buku ini ada buku. Di Amerika itu pernah dengar ini kasus mortgage, perumahan kebangkrutan properti itu loh. Di krisis Amerika ya, nggak bisa nyaur, nggak bisa bayar properti ya, apa namanya istilahnya mortgage gitu, kredit macet ya. Jadi orang Amerika itu agar disebut kaya itu indikatornya punya rumah. Jadi punya rumah, punya mobil sport. Jadi kaya itu kalau rumahnya besar, dia kemudian punya mobil-mobil mahal, mobil sport, apa namanya, Ferrari, punya Porsche gitu ya, itu kaya. Nah, karena definisi kaya itu atas 2 benda itu, maka orang Amerika itu mimpinya itu selalu memiliki rumah. Dan saat itu baru panen properti, jadi properti itu luar biasa, DP murah, itu mereka bisa punya rumah. Sehingga hampir 2/3 Amerika itu membelanjakan uangnya, angsurannya itu untuk rumah. Dan ada krisis ya, luar biasa, dan mereka gagal bayar. Itu bencana besar di Amerika, peristiwa gagal bayarnya di properti. Mobil-mobil mewah ya, mereka itu dibuang karena nggak bisa bayar, leasing gitu loh. Jadi bertumpuk-tumpuk
dikembalikan ke pabrik Ferrari, pabrik Porsche itu tumpukan mobil-mobil mewah karena tarikannya nggak mau membayar orang Amerika dan jadi barang rongsokan. Jadi Ferrari itu berdebu. Kenapa? Bukan nggak dipakai orang, karena itu tarikan leasing. Jadi Amerika tahun 2008 peristiwa itu. Nah, muncullah sebuah buku yang membuat sebuah kajian bahwa kaya itu sebenarnya bukan ada, dia mengatakan ada aset itu, ada liabilitas. Kalau aset itu dia menyebut beli mobil, beli rumah, beli kantor itu yang menghasilkan uang. Tapi kalau beli barang 3 tadi justru menghabiskan uang kita, namanya liabilitas. Ini menggembarkan Amerika ya. Ternyata orang Amerika itu apa yang dibeli itu semua jadi beban. Contoh, Porsche banyak ditongkrongin, pajaknya berapa? Rumah dibeli semua, dia pikir itu aset. Contoh depan, ini kan aset, dia pikir aset. Padahal ini biaya listrik, di sini ini nggak ngapa-ngapain, itu kena keamanan, kena kebersihan, kena PAM, PDAM itu dipakai bayar, gitu ya, kena pajak, gitu kan. Ini 4 poin ini mengeluarkan duit. Listrik, gitu ya, listrik kan dipanjer ya, posisi bayar kan. Jadi banyak orang berpikir ini aset, padahal ini bukan, ini beban. Nah, akhirnya ada yang mengatakan aset itu adalah jika menghasilkan uang baru disebut aset. Tapi kalau benda itu tidak menghasilkan, bahkan ngambil uang kepada kita, namanya liabilitas atau kewajiban. Nah, orang Amerika itu membeli barang itu untuk pamer, maka menjadi liabilitas, bebannya berat. Beli mobil 1, makan duit kita kan harus servis, pajak, operasional kan, padahal hanya untuk makainya tuh nengarepan, mundur mlebu gitu. Kan gak jelas tuh itu. Itu liabilitas gitu. Orang kaya itu mah mobil 10 nih ya, nongkrongin. Itu pajaknya gede-gede. Itu liabilitas bukan aset. Nah, dari ilmu sederhana ini di Islam ya, itu baru. Saya membuat satu tulisan itu boleh dicatat. Satu-satunya alasan kita membeli sesuatu atau memiliki sesuatu ya, itu untuk mencetak uang atau mencetak pahala. Jadi kalau kita punya barang di rumah tidak menghasilkan 2 hal ini, menghasilkan uang atau menghasilkan aset atau menghasilkan pahala, maka lebih baik Anda kasihkan ke orang. Kenapa? Ini akan menjadi beban, akan menjadi hukuman di hadapan Allah, benda yang kita punya. Maka kalau Anda beli sesuatu gitu, ya, apapun itu, handphone, motor, mobil, rumah, beli perabotan, pertanyaan satu, apakah ini bisa menjadikan tambahnya uang ya, atau menjadi tambahnya pahala? Nah, uang sendiri yang kita peroleh, bertanya lagi, apakah uang yang saya peroleh bisa nggak menambah pahala? Itulah kaya. Jadi definisi kaya hari ini, orang kaya itu adalah orang yang memiliki apapun ya, tidak terbatas jumlah dan bentuknya, yang bisa menghasilkan uang dan menghasilkan pahala. Itulah orang kaya. Itu bukan orang yang paling banyak mengumpulkan barang. Hari ini definisi kita pendek. Orang kaya adalah orang yang mengumpulkan uang, harta ya, uang, rumah, mobil. Sugih, omahnya gede. Belum tentu. Kalau itu tidak menghasilkan uang dan pahala, miskin dia. Dia miskin dia.
Nah, kalau ini kita yakini, yang poin yang keempat, ya, maka sesungguhnya besok pagi Anda sudah kaya raya. Nah, pertanyaannya, apakah ya, karpet Anda di rumah yang mewah itu, kursi-kursi yang Anda punya itu, ada yang dudukin? Jangan-jangan yang dudukin lalat, kecoa gitu kan? Rumah-rumah kita siapa penghuninya? Tikus? Atau apa? Bisa nggak rumah yang kita punya itu menghasilkan pahala atau menghasilkan uang? Yang uang yang kita punya untuk mencetak pahala lagi gitu. Kalau itu bisa kita lakukan, kita kaya. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Itulah definisi kaya seperti Rasulullah mendefinisikan. Maka kaya bukan harta, bukan rupa yang Anda punya, tapi jiwa Anda. Jiwa kita ini jiwa kaya atau jiwa miskin? Apa? Selalu menjadikan apapun hari ini yang kita punya, kita konversi menjadi pahala. Jadi ujung dari kekayaan sesungguhnya itu adalah pahala itu sendiri. Ujungnya itu pahala. Karena pahala inilah yang akan menentukan kedudukan kita setelah kematian kita. Jadi kedudukan kita nanti terhormat, hina, mulia, kekayaan kita seberapa itu ditentukan oleh pahala. Dengan ridhonya Allah tentu ya, dengan ridhonya Allah. Maka ditimbang, ada mizan, yaumil mizan, ada yaumil hisab, ada penghitungan. Dan itu ada di keyakinan kita. Gitu. Maka ada banyak orang yang bangkrut, ya, banyak orang yang bangkrut nanti ketemu Allah. Udah di dunia dia punya apapun, bangkrut itu. Ya, ada orang yang kaya raya, kaya di dunia, kaya di akhirat. Siapa mereka? Orang yang memiliki apapun, ya, kipas angin, piring bahkan, sendok bahkan. Pertanyaannya, apakah sendok dan piring Anda itu menjadi sumber pahala, ya, atau sumber uang? Ya, dua itu. Karena kita itu sedang mencari dua itu, mencari uang, ya, untuk memenuhi hajat itu, dan mencari pahala untuk hidup setelah kematian. Nah, bisa nggak atau seberapa kita bisa mewujudkan yang kita punya menjadi uang atau menjadi pahala? Baju di rumah ayo jadi pahala nggak? Ya dilempit aja. Kalau nggak bisa, kasihkan ke orang biar jadi pahala. Ayo apa di rumah kan kaya itu kan? Karena definisi yang lain itu. Kata Rasulullah, kalau Anda besok pagi sudah tahu apa yang Anda makan, ya Anda sudah kaya itu. Kan gitu, saking menyederhanakan, saking betapa sederhananya mendefinisikan kaya gitu ya. Nah, banyak orang hari ini memiliki apapun dari Allah tidak menjadi uang dan juga tidak menjadi pahala. Itu jadi apa? Pamer. Nah, pamer itu dosa besar. Riya itu dosa besar. Jadi kita itu pamer nggak boleh, sombong nggak boleh. Terus apa? Kalau punya sesuatu. Padahal, Syukur. padahal selama ini banyak orang ya membeli sesuatu itu motifnya untuk pamer, Pak. Gitu. Miskin itu, gitu. Miskin itu. Miskin, karakternya miskin. Jiwanya jiwa miskin, Pak. Jiwa miskin itu Rasulullah. Nah, jiwa kaya itu apapun yang hari ini kita punya itu menjadi pahala. Karena ending dari semua amal, semua harta benda, semua dunia ini bisa nggak terkonversi menjadi pahala? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh diri kita masing-masing. Bisa nggak jadi pahala? Ilmu jadi pahala. Banyak ilmu tidak berguna, tidak jadi pahala. Walaupun menuntut ilmu sendiri berpahala gitu ya. Tapi hanya satu, ya pahala untuk dirinya. Tapi ketika ilmu itu bertebaran, ya menjadi pahala, berapa lipatan pahala dari ilmu yang kita taruh, yang kita tebar tadi. Ini
kekayaan yang sesungguhnya. Miskin yang sesungguhnya itu orang kafir itu. Miskin yang sesungguhnya. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Mereka nanti akan menyesal ketika dia mati, ya, besok pagi ketemu Allah, nggak ada satupun kekayaan yang dia bawa. Dan dia pengen sekali pulang ke kampung dunia dan mau bertobat. Kan ya, Allah udah bubar ya, sudah bubar, dah kiamat, sudah bubar. Ini keputusan kaya adalah sebuah keputusan. Kaya itu dibangun dari pikiran bawah sadar. Bagaimana cara kerjanya adalah selalu silent, niat, maksudnya gitu. Niatlah hari ini menjadi pribadi kaya dunia akhirat. Apa? Menjadikan semua yang kita punya kita konversi menjadi pahala. Itulah kaya yang sesungguhnya. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.